tuh nggak sepakat Pak. Jadi kalau di kampung itu saya dipanggil Ahmad, kalau di Bontang juga Ustaz Ahmad, kalau daerah Sangatta manggil saya Ustaz Syahrin, kalau teman-teman kuliah, teman-teman pondok termasuk di Samarinda manggil Torik. Jadi kadang dipanggil Syahrin, dipanggil Ahmad, dipanggil Torik. Yang belum pernah dipanggil KPK, jangan Pak ya. Dan status saya alhamdulillah sebagai pengasuh pondok pesantren Subulana. Jadi pesantren Subulana ini kami rintis di Kota Bontang sejak 2010. Alhamdulillah sekarang sudah 2025 ini alumni yang kita keluarkan, yang kita luluskan di Al-Azhar. Rata-rata anak-anak kita yang lulus Pak, itu kita arahkan supaya lanjut ke studi ke Al-Azhar. Itu sudah puluhan ya. Dan alhamdulillah sudah buka di Kutim dan sekarang lagi merintis di Samarinda, Subulana 3. Status saya sebagai Khadimul Ma'had, pelayannya di pondok, dikit-dikit nulis. Mungkin bapak-bapak sekalian ada yang lihat saya seliweran di TikTok ya, di Facebook atau apa ya. Kalau lagi longgar, santrinya lagi anteng ya, saya nulis Pak. Tapi kalau santri lagi berulang ya, baru saya ngajar lagi. Status saya alhamdulillah, istri saya 4, anaknya pada meronta-ronta ya. Istri saya 4, anaknya belum selesai. Yang cewek 4, yang cowok 4. Jadi total baru 8. Ya, doakan bisa 17 Pak. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Kok gak ada yang berani amin? Serius ini amin Pak. Karena kalau mengaminkan itu berarti Anda juga diaminkan oleh para malaikat. Ya, serius ya? Baik, kalau gitu semoga anaknya ketemu lagi nanti sudah 17-an. Karena orang tua sekarang itu cuma selain yang ditakuti itu takut masa depan anaknya, juga takut punya anak banyak. Dan nanti kalau sempat kita bahas kenapa anak hari ini itu kenapa orang tua hari ini takut punya anak banyak, tapi kenapa orang-orang soleh terdahulu itu anaknya nggak ada yang sedikit ya. Karena ternyata jemaah dimuliakan Allah itu bukan masalah besar, masalah mindset saja. Karena masalah mindset dan salah pemahaman ini yang menyebabkan kita takut punya anak banyak ya. Dan kemudian jemaah dimuliakan Allah, pendidikan saya di Pondok Pesantren Wali Songo, Kota Poso. Mungkin bapak-bapak kalau saya sebut kata Poso langsung teringat ya, daerah konflik, daerah perang. Nah, itu tempat saya. Jadi pesantren Wali Songo itu waktunya sama penghuninya, ustadznya, pengasuhnya semuanya 633. Yang hidup sisa 2. Yang satu Mas Hendra yang sekarang di Jakarta Pak. Waktu tahun 2001 2002 itu beliau terkenal, sering dimuat di media-media Hidayatullah Sabili. Karena beliau saksi mata pembantaian di pesantren kami. Dan yang kedua, orangnya sedang ada di depan bapak-bapak sekalian ya. Jadi saya termasuk yang paling banyak dosa sehingga tidak diberikan kemuliaan mati syahid. Jadi sekitar 2 minggu sebelum peristiwa terakhir penyerangan itu, mungkin bapak-bapak dengar beritanya, saya kena tipes, saya dipulangkan sama Pak Kiai. Jadi ketika pembantaian itu saya tidak ada di pesantren. Dan sampai saya lulus dari Al-Azhar 2007 itu di Wali Songo di sana nggak ada yang berani nyentuh. 2007 2011 belum ada. Kenapa? Karena membangun kembali pesantren itu berarti membangun luka lama. Orang-orang Nasrani keberatan. Termasuk Muslim nggak ada yang berani. Pemerintah juga nggak berani nyari masalah lah. Akhirnya dibiarin. Kemudian saya sama teman-teman coba lobby beberapa pihak dan alhamdulillah pesantren itu sekarang sudah mulai kita bangun. Alhamdulillah dari para donatur-donatur, dan tadinya santri-santri Poso itu kayak saya ambil sampai ke Bontang, sekarang sudah bisa mondok di pesantren tersebut. Dan setiap kali saya kajian dan nyebut kata Poso di sesi tanya jawab, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang nanya. Dan ini pertanyaan diulang-ulang sampai bosan Pak, tolong jangan ada yang nanya lagi. Sering saya katakan Pak, nggak usah nunjuk hidup orang lain. Kita nggak usah nyalakan si A, si fulan, agama lain, nggak usah. Yang salah itu kita sendiri. Yang salah umat Islam. Introspeksi diri, muhasabah. Sebabnya apa jemaah dimuliakan Allah? Di Poso itu sebelum terjadi kerusuhan, Muslim di sana bertikai. Muhammadiyah dengan NU itu seperti minyak dengan air, nggak bisa menyatu. Kalau Muhammadiyah bikin acara, mimpi NU bakal hadir. Kalau NU bikin perhelatan, mimpi orang Muhammadiyah bakal bantuin. Bahkan sampai tingkat pemerintahan itu kacau sekali. Kalau calon dari Muhammadiyah, ini terindikasi Muhammadiyah nih, maka akan digebosin oleh teman-teman NU. Begitu juga sebaliknya. Sehingga jangan heran kalau bapak lihat tahun 90-an, apalagi tahun 80-an, itu seluruh perangkat-perangkat pemerintah, pejabat itu rata-rata dari
dari luar kita, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Itu ngeri, Pak. Bapak mungkin kalau tahun 90-an nanya orang sana, Pak, di sini agama ada berapa? Oh, di sini 2 Mas agamanya. Agama apa? Agama Islam sama agama Muhammadiyah. Sampai segitu. Itu masjid, kalau mereka punya dana, masjid itu bisa hadap-hadapan tuh. Masjid NU, masjid Muhammadiyah bangun masjid sendiri. Kalau tidak bisa bangun masjid, nggak ada dana, itu sholat sampai dibuat 2 SIM. Di sini katanya kalau kerja juga SIM-SIMan. Itu sholat sampai 2 giliran itu. Tarawih misalnya, yang sholat tarawih duluan Muhammadiyah 8 rakaat. NU duduk di luar nungguin sambil rokokan gitu. Begitu selesai yang ini Muhammadiyah pulang, NU masuk. Judulnya sih 20 rakaat. Tapi kalau sampai dengar beritanya di TV ada tarawih 20 rakaat 7 menit, nah itu kayaknya copy paste dari poso itu. Cepat Pak, yang Muhammadiyah belum nyampe rumah NU selesai sudah. Itu gambarannya seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ada hikmahnya. Coba hikmah dari pelajaran yang terlalu mahal menurut saya. Umat Islam kemudian mengalami apa yang terjadi. Dan sehingga ketika saya pulang dari Timur Tengah, sama orang tua saya dikatakan, udah, Le, kamu gak usah balik sini, kamu gak usah ke Poso, kamu pergi dah nyari tempat sana, tak usir kamu. Akhirnya saya sempat melalang buana ke sana kemari, ke Sumatera, sempat ke Jawa, sempat ke Kalimantan. Akhirnya kemudian alhamdulillah terdampar di Bontang, dan malam hari ini ketemu sama bapak-bapak sekalian. Mungkin ini sedikit perkenalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita. Ini bukan pertemuan yang pertama, semoga bisa bertemu di lain waktu lagi. Amin Allahumma amin. Demikian juga bapak-bapak kalau lagi jalan-jalan Pak, kepleset ke Samarinda itu mampir tempat saya. Ada pesantren di Samarinda itu sedang kita rintis, dan pesantren kami itu biasanya kita usahakan pesantren pelayanan, pesantren gratis. Jadi kalau ada tamu itu kita, masya Allah, kalau di Bontang kalau orang bertamu itu harus makan sebelum pulang. Kalau nggak makan kita merasa berdosa. Ya, nanti kita di Samarinda kita sediakan. Ya. Tapi tempatnya belum ada masalahnya. Kalau ada yang mau menyediakan tempat silakan hubungi panitia. Baik, jemaah dimuliakan Allah, materi kita pada malam hari ini melanjutkan tadi yang sudah kita awali tentang bagaimana seharusnya kita belajar agama. Jemaah dimuliakan Allah, hadis tentang keutamaan belajar agama itu sebenarnya cukup jadi kiat bagi kita, karena sudah cukup jadi motivasi. Rasul misalnya bersabda tentang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju satu tempat, masjidkah itu, majelis taklimkah itu, apakah namanya, kenapa dia menuju tempat tersebut? Tidak lain kecuali hanya untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu agama. Dia ingin belajar di situ, nggak punya kepentingan yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Maka dia akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Jadi di antara fadilah nuntut ilmu agama itu cuma belajar di majelis taklim seperti ini mempercepat, mempermudah kita masuk surga. Pertanyaannya, ini bapak-bapak mau cepat masuk surga nggak? Oh, oke, saya doakan besok berangkat. Keranda Airlines sedang menunggu. Bukan begitu, makna cepat masuk surga bukan begitu, jangan salah paham. Gini jemaah, amalan yang mempercepat, amalan yang mengantarkan kita masuk surga itu banyak. Makanya kita sering baca hadis, kalau kita melakukan begini masuk surga, kalau kita melakukan begitu diberi surga. Tapi coba perhatikan, tak banyak amalan yang mengantarkan cepat masuk ke dalam surga. Karena ternyata urusan masuk surga itu jemaah bukan urusan masuk atau tidak masuk, tapi kapan masuknya. Jadi kalau urusan masuk surga, insya Allah seluruh orang beriman itu masuk surga jemaah. Tapi masalahnya nggak enak mampirnya itu loh. Kalau mampirnya kesasar di tengah hutan lumayan nanti, atau ke tengah padang pasir. Kalau di akhirat ketunda masuk surga, mampirnya di mana? Ya? Di neraka loh. Kecuali bapak-bapak di sini punya keyakinan Mu'tazilah ya, keyakinan liberal. Keyakinan liberal itu mengatakan akidah mereka bahwa antara surga dan neraka itu ada tempat, manzil baina manzilatain. Tapi kalau Ahlussunnah nggak ada tempat di sana, bukan di surga, di neraka. Dan kita kan baca hadis Nabi SAW misalnya, orang-orang yang akan masuk surga itu tertunda karena beberapa hal. Ada yang tertunda karena sangkut paut dengan manusia yang menuntut keadilan, termasuk bahkan status saja itu bisa menghambat kita masuk surga. Misalnya hadis tentang orang kaya dan orang miskin.
Orang kaya itu jemaah terlambat masuk surga 500 tahun dibanding orang miskinnya. Jadi kelihatannya ini wajah-wajah orang yang terlambat masuk surga ini semuanya. Ya. Kan gitu, terlambat. Meskipun kalau kita baca hadis penjelasannya itu masalah terlambat ini nggak selalu negatif, nggak selalu negatif, gimana? Karena orang kaya yang terlambat itu karena dia totalan. Kalau orang miskin lah surganya jelas, paling bawah, basementnya nggak pakai AC, banyak nyamuknya gitu kan. Tapi kalau orang kaya ini, dia amalnya masalahnya bukan cuma amal dia wakafkan harta, digunakan oleh para ustadz, ya, ngajar santri, itu kan amal dia semua. Totalannya panjang masalahnya gitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Tapi yang jelas bahasan mengatakan masuk surga itu antrinya panjang, sangat panjang, sangat sulit. Untuk bisa bayangkan orang soleh sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir masuk satu pintu dan harus diperiksa satu persatu. Itu gimana sih lamanya gimana? Makanya kemudian ada pintu-pintu VVIP kan, pintu-pintu belakang dalam tanda kutip. Ada babur royan. Babur royan ini peruntukan bagi orang-orang yang ahli puasa sunnah. Makanya saya kaget tadi diinformasikan sama Pak Rivaldi sama Pak Takmir, di sini kebiasaan ada yang puasa Senin Kamis. Saya jadi kesedar, mau ustaz aja kadang jarang puasa ini. Ya, apalagi kalau sudah safar gitu kan. Itu nanti masuk pintu royan. Nanti ada babur jihad, orang-orang yang gugur berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, pintu yang paling mudah dijangkau adalah pintu yang disediakan bagi orang-orang yang gemar hadir di majelis ilmu. Tadi berdasarkan hadisnya. Yang lain pada antri tiba-tiba dipanggil, "Mas, ini dari SPU ya? Yang ngaji sama Ustaz Torik kemarin." "Oh iya saya, Pak." "Kan baru mati, Pak, masih angkat kemarin ya? Besok kan tadi kan?" "Monggo Pak, langsung Pak, ke belakang." Subhanallah, hadirin dimulakan. Ketika saya jelaskan gini, ada yang ngomong gini, "Ustaz, ngapain sih cepet-cepetan masuk surga?" "Ya nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga." Penting kan ini. Saya buat analogi kalau nggak percaya. Bapak-bapak ini punya rumah ya, yang punya nggak ngontrak kan gitu. Yang punya rumah katakan sekarang sudah mulai sempit, anak nambah, pembantu juga nambah, tadinya cuma satu, sekarang nambah satu-satu kan. Ada yang nyuci piring, ada yang nyetrika, ada yang kebun, terus juga mungkin ponakan ada tinggal di rumah. Ya, anak nambah, istri nggak kali ini Bang, yang dibahas ya. Rumah mulai sempit lah intinya. Kita butuh rumah yang lebih luas. Nah kebetulan hadirin namanya orang soleh itu rezeki kadang nyampar nyandung kata orang. Itu bahasa apa nyampar nyandung itu? Suriname, Amerika Selatan, Jawa. Tiba-tiba dari perusahaan tempat kita bekerja dihubungi Pak sama manajer keuangannya. Pak Mulyono, Pak Mulyono nggak sih? Ya, kebetulan contoh ya, nama ini hanya kebetulan. Pak ini akhir tahun ini, awal tahun ini kinerja Anda bagus. Evaluasi dari perusahaan kami akan berikan bonus awal tahun. Nggak banyak tapi tolong dimanfaatkan. Berapa Pak? Ya cuma 1 miliar saja. Banyak nggak 1 miliar Pak? Ya. Kalau ada yang bilang nggak banyak, saya minta nomor HP-nya ya. Saya mau ke masjid. 1 miliar aja. Wah, Masya Allah, saya syukur kita, alhamdulillah. Terus ngomong ke istri kita, "Nah, kita ini alhamdulillah butuh rumah." "Betul Pak, duit ada." "Iya, ayo kita cari rumah." Mulai browsing ke beberapa pengiklanan gitu. Nah ada rumah di komplek yang menurut kita bagus, bebas banjir, ya kita naksir lah. Itu memang pasarannya sekitar 1 M ke atas. Kita telepon, namanya orang soleh Pak, selalu dimudahkan urusannya. Begitu kita telepon, ternyata suara di seberang sana itu suara yang tidak asing. Mas bro, lupa ya? Loh siapa ini? Ternyata konco kuliah gimana? Atau teman main atau apa gitu. Gini aja gini. Kalau untuk Anda, ini rumah saya pasaran 1 M. Tapi nggak usah diduitin 1 M, duitin saja setengahnya, 500 juta, duitin separuhnya saja. Udah ambil, besok langsung pindah juga boleh. Saya mau nanya, tolong jawab terus terang supaya terang terus. Kita lagi butuh rumah, uangnya ada, rumahnya ada, bahkan lagi promo separuh harga. Itu rumah mau dibeli 2030 atau 2050. Kelamaan mikirnya orang sini, sesambar dulu nih Pak. Ngapain Ustaz 2030? Ngapain 2050? Selesai pengajian ini kita duitin gitu. Iya diri, enak aja ditunda-tunda. Cepat supaya kita punya rumah baru. Nah sekarang kita kembalikan. Untuk rumah yang kita tempati mau berapa tahun sih kita hidup di dunia ini?
Coba dipikir, masih beberapa tahun lagi. Kalau kelamaan pun sudah gak enak nikmati dunia. 30 tahun, 40 tahun, setelah itu kita tinggalkan rumah tersebut. Kalau untuk rumah dunia saja kita tidak ingin menundanya, lalu bagaimana dengan rumah yang itu rumah tidak ada kesedihan di dalamnya juga? Negeri yang tidak ada tipuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kejahatan. Negeri sentausa yang akan kita tempati selama-lamanya, yaitu surga. Terus kita disuruh enggak? Enak aja juga, gak ada yang mau. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, dalam hadis kita akan temukan bagaimana orang yang sebenarnya gak berhak masuk surga saja, begitu lihat surga itu langsung berharap bisa masuk surga. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang kafir itu ketika mereka disiksa di neraka dan kemudian mendengarkan bagaimana kesenangan yang ada di dalam surga itu, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni beberapa orang untuk dimasukkan ke dalam surga, bahkan orang kafir berharap mereka diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, hadirin dimuliakan Allah, motivasi untuk mendapatkan surga ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk serius dalam menuntut ilmu agama. Nah, sehingga malam hari ini meskipun bahasan kita pengantar ilmu fikih, yuk kita cerita surga sebentar. Mau gak? Supaya kepengen yang berangkat besok tadi loh, kan Pak Mulyono kan, Pak Mukiti, Pak Asep, Pak Ahmad dan siapa lagi. Hadirin dimuliakan Allah, kalau menceritakan surga ini saya kasih disclaimer. Kalau bapak-bapak itu menceritakan surga, Pak, tolong gak usah menceritakan surga itu yang paling enak. Ngapain coba? Mubazir, gak ada gunanya. Nyeritakan surga itu surga yang paling bawah tadi yang saya sebut basementnya tadi itu kan. Ceritakan surga yang paling tidak enak, terus bandingkan dengan dunia yang paling enak. Nah, nanti kira-kira bapak pilih mana? Itu aja. Sebagaimana kata para ulama, kalau menceritakan neraka itu gak usah yang ngeri-ngeri, gak usah ceritakan neraka jahanam. Ngapain coba? Kalau menceritakan neraka, ceritakan neraka yang paling enak, yang kira-kira penghuninya kesayangan malaikat penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? A. Datuk Marindi, B. Samsul Bahri, C. Malaikat Malik. Malaikat Malik. Kalau sampai ada Datuk Marindi langsung saya sudah ya, hitam langsung kita. Ini kesayangan malaikat Malik, anak emasnya. Nah, ceritakan gimana nasibnya hadirin. Makanya kan disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis ini hasan menurut Imam Abu Dawud, bahwa cerita tentang orang yang paling ringan siksaan di neraka adalah inna ahwana ahli nari la rajulun fi rijlahi na'li minan nar. Orang yang disiksa di neraka dengan siksaan yang paling mudah dan paling ringan adalah seseorang yang disiksa dengan cara diapain? Bukan dicambuk, Pak. Bukan dipukul, bukan disetrika, bukan digergaji, cuma disuruh pakai sendal. Pakai sendal, cuma sendalnya bukan made Korea, made Cina, made in neraka. Nah, itu tulisnya made in neraka. Monggo Pak dipakai. Pakai sendal. Tetapi begitu pakai sendal tersebut, apa yang terjadi? Yaghli minhu madimagu. Karena sebab sendal tersebut mendidih kepalanya, otaknya mendidih. Jadi bisa kita bayangkan yang bersentuhan anggota badan paling bawah, yang bereaksi paling atas. Ka'annahu mirjal, kata Rasulullah. Orang yang seperti itu seperti ketel yang sedang masak air. Apa ketel? Ceret, itulah ceret. Ka'annahu mirjal, masami'u jamrun, wa aswahu jamrun, wa adrasuhu al-habunar. Orang yang seperti itu, maka dari rongga-rongga badannya, telinganya, hidungnya, matanya, itu keluar percikan-percikan api dan asap-asap tebal. Persis naga ya, atau apa mereka ya. Persis kayak di kartun. Takhruju aksya'u batni min qadamai. Akan meleleh isi perutnya jatuh melewati kedua kakinya. Wa annahu la yara annahu min asyaddi ahli nari adaban wa innahu min ahwani ahli nari adaban. Kata Rasulullah SAW, orang yang disiksa dengan menggunakan sendal itu sudah mengira kalau dirinya yang paling ngeri, paling pedih siksanya di neraka. Padahal kata sang Rasul SAW, orang itu orang yang paling ringan siksanya di neraka. Ya Allah, kalau yang paling ringan aja begini Bang, terus gimana yang juara dua dari belakang agak berat gitu? Terus bagaimana neraka jahanam? Subhanallah. Semoga Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita dari neraka jahanam. Amin. Allahumma amin. Nah, demikian juga Pak, kalau ceritakan surga itu, ceritakan surga gak usah surga Firdaus ya. Ceritakan surga yang paling rendah. Dan pada malam hari ini coba kita kisahkan sedikit saja sekelumit sebelum nanti ke bahasan pengantar fikih tentang bagaimana surga yang paling tidak enak.
Dan nanti tolong bandingkan dengan rumah kita, Pak, atau gaji kita, atau fasilitas kehidupan kita. Kira-kira enak mana? Nah, surga yang paling rendah ini akan ditempati oleh orang yang terakhir masuk surga. Jadi orang ini, cuma ini hadis panjang, saya skip aja. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bahwa orang ini jemaah tidak pernah berbuat amal soleh, tapi semua dosa dicicipi. Kebayang nggak sih? Sholat nggak pernah, puasa Ramadan nggak pernah, zakat apalagi haji mimpi. Tapi urusan dosa dicicipi semuanya. Maling iya, mulai dari maling yang kasar sampai maling halus, ya, minum mulai dari yang benda cair, benda padat, benda gas, dia sikat semuanya. Orang ini pokoknya ahli maksiat. Cuma pernah syahadat sekali. Beberapa ustadz kita menjelaskan dimungkinkan syahadatnya itu pas dia menikah. Kan pas menikah itu ada acara syahadatan, ya. Ya, padahal sebenarnya nikah itu nggak perlu gitu. Nikah itu kan kita dibuat gimana ya? Kayak serem banget gitu ya. Saya kemarin hadiri pernikahan teman, itu sampai dimandikan. Karena begitu baca itu apa gugup gitu ya. Padahal masya Allah tadinya latihannya udah fasih, begitu apa prakteknya kayak gitu gitu. Padahal tahu nggak, nikah dalam Islam itu adalah pekerjaan yang paling dimudahkan. Lalu nikah itu canda aja bisa jadi. Saya punya anak putri, anak cewek gitu, terus kemudian punya teman, kamu ini bandel-bandel tak kawinkan sama putriku. Ya sudah, jadi lah Pak. Ya, jadi itu. Kita kan, ayo sah, nggak sah, udah sah, udah nggak sah. Sampai ketemu sama calon mantu di lampu merah gitu. Mas, kemana aja? Tunggu di rumah kok datang-datang. Pak, lagi nyari modal nikah. Udah nggak usah repot-repot nikah sekarang gitu. Apa Pak maharnya? Copot spionmu satu, sini. Terus diputir apa motornya, copot spionnya, kasih ke kita. Sah nggak nikahnya? Sah. Loh kok bisa sah? Loh ada ijab kabul sudah. Saksinya mana? Itu orang satu lampu merah tadi. Padahal melongo semua kan? Ya. Nah ini kita kembali, dia syahadatnya mungkin ketika pas nikah itu tadi kan. Nah hadis menyebutkan begitu orang ini dikeluarkan dari neraka, itu nggak langsung ditaruh di surga kan, tapi ditiriskan kayak orang lagi goreng apa gitu, habis mateng ya, cenderung gosong ini, matengnya cenderung gosong. Itu diangkat, cuma ditiriskan di atasnya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, meskipun Engkau telah keluarkan aku dari neraka, tapi bau dan pemandangan neraka itu sudah cukup seakan-akan aku masih ada di dalamnya. Jadi orang ini minta hal kedua, karena dikeluarkan dari neraka katanya nggak cukup. Ya mungkin secara psikologis kita bisa ngerti aja. Walaupun orang itu tidak mengalami, tapi melihatkan kengerian neraka seperti apa. Lalu kita lihat ada kecelakaan aja, saya lihat beberapa kecelakaan itu sampai kebayang beberapa hari. Orang ini minta supaya dijauhkan dari neraka. Kata Allah, hambaku, kalau aku kabulkan ini, kamu minta lagi nggak kira-kira nanti? Nah ini hal seperti ini bukan menunjukkan kalau Allah tidak tahu jemaahnya. Seperti ini hikmahnya untuk menunjukkan bagaimana rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hamba minta seberapa banyak pun tetap dikasih. Kalau tak kasih, minta lagi nggak? Enggak ya Allah. Saya cuma minta kali ini saja, jauhkan saya dari neraka. Betul. Diangkat, dipindahin ke suatu tempat. Kali ini dia tidak mencium lagi bau neraka dan tidak melihat. Tapi dia menghadapi problem yang kedua. Betul dia tidak melihat neraka, tapi sekarang mendengar surga. Jadi dengar, wah ini kayaknya tetangga saya lagi mainan di surga. Tidak pakai lama dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkan saya ke dalam surga itu. Karena yang dapat rezeki kan cuma telinga. Kalau bisa dapat rezeki, mata saya juga dapat rezeki. Kata Allah, bukankah kamu tadi sudah janji tidak minta lagi? Kata hamba ini, ya Allah, sekali ini saja sudah, please sekali aja. Karena dikabulkan oleh Allah. Diangkat, dipindah. Ditaruh di mana? Kalau bahasa kita depan gerbang surga lah, kompleks surga gitu. Ya tentu nggak pakai lama cuma. Kalau tadi telinganya sejak mendengar dia nggak tahan, gimana matanya lihat? Langsung dia minta, ya Allah, apa lagi? Bisa nggak saya dimasukin ke dalam surga? Udah nggak apa-apa, nggak masuk surga, nggak punya rumah nggak apa-apa, di emperan toko pun nggak apa-apa bahasa kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hambaku, maukah engkau aku berikan kerajaan yang 10 kali lipat terluas di bumi? Hamba yang dibeginikan, Pak, itu langsung mengatakan, ya Allah, engkau mengejekku, padahal engkau Rabbul Alamin, padahal engkau Tuhan semesta alam. Kata Allah, kamu senang? Ya senang ya Allah. Harapannya dia senang sampai emper toko tadi. Dapat apa? Seluas kerajaan di dunia 10 kali lipat.
Kamu senang nggak Pak? Iya aku senang. Baik, aku lipatkan lima kali lipat lagi. Allah itu kan gitu lah ya. Kalau ngasih sesuatu kok kita senang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur ditambah. Kalau kita itu diberikan nikmat Pak, nampakkan nikmat itu. Dan di antara bentuk syukur terhadap nikmat adalah menampakkan nikmat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu nampakkan. Makanya Imam Abu Hanifah ada seorang temannya datang berkunjung, pakaiannya kucel. Begitu ngobrol-ngobrol kata Imam Abu Hanifah, kamu coba buka di belakang di sajadah tempat dudukmu itu. Apa wahai Imam? Buka aja, buka. Begitu dibuka Pak, ada duit dinar. Ambil itu, perbaiki penampilanmu. Kata orang ini, wahai Imam, saya ini orang kaya. Saya bisa beli baju, saya tak butuh uang. Kata Imam Abu Hanifah, kalau engkau orang kaya, di mana nikmat Tuhanmu? Di penampilanmu. Nah itu walaupun ini butuh penjelasan secara khusus. Tapi yang jelas nampakkan nikmat itu bentuk syukur nikmat. Jadi kalau kita punya nikmat, nampakkan nikmat itu. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Baji itu siapa? Itu ketemu sama teman-temannya terus ngomong gini, alhamdulillah saya semalam bisa sholat sekian rakaat, saya bisa khatam Quran sekian, saya bisa zikir ini. Teman-temannya melongo, mereka saling pandang. Terus kata beliau, kok kalian keheranan kenapa sih? Kata mereka, wahai Imam, orang sekelas Anda, kami kira nggak pamer kalau bahasa kita. Masa nyeritakan amal soleh? Apa kata beliau? Tuhanku mengatakan terhadap nikmat-nikmatku sebut-sebutlah. Fa'ama bi nikmati rabbika fahaddits. Sedangkan kalian mengatakan jangan sebut-sebut nikmat Allah. Berarti boleh nggak ceritakan nikmat Allah? Boleh. Dan nikmat Allah itu bukan cuma nikmat dunia. Kita kan sering kalau nikmat itu kaitannya dengan dunia. Punya motor, beli mobil, punya rumah baru, nikmat syukuran. Tapi nikmat majelis ilmu seperti nikmat hadirin mereka. Syukuran kalau bisa. Besok ada yang motong kambing gitu. Kenapa? Akikah ya? Enggak. Syukuran tadi malam pengajian. Begitu hadirin. Ada? Saya nggak bukan kalau bilang. Nah, walaupun ada rambu-rambunya, harus dibedakan bahwa mana syukur nikmat, mana yang pamer. Dan itu kan pembedanya niat sebenarnya. Kalau niat siapa yang tahu? Terus yang kedua, nikmat itu yang kita ceritakan, usahakan kepada orang yang kita duga kuat tidak hasad kepada kita. Gitu. Makanya usahakan jangan ceritakan nikmat di publik atau di sosmed, kecuali memang kita bisa menata hati dengan baik. Kalau pada teman atau orang yang diduga kuat, ini orang sayang sama kita, nggak apa-apa ceritakan. Siapa contoh sederhananya orang yang kalau kita ceritakan nikmat dia senang, nggak mungkin hasad kepada kita? Orang tua. Hubungi orang tua, ceritakan, Pak, alhamdulillah Pak, sekarang anakmu sholat sudah rajin. Udah tahajud? Enggak, alhamdulillah. Subuh, yang lain belum. Lumayan Pak, dia berangkat sama sekali. Ceritakan sudah subuh gitu, yang lain belum. Ceritakan semuanya. Karena orang tua nggak mungkin sakit hati dan iri kepada anaknya. Kurang ajar. Anakku sekarang udah boleh 1 juz. Anak kurang ajar. Itu nggak mungkin lah. Mana ada orang tua begitu? Makanya saya agak heran kalau ada anak itu yang diceritakan ke orang tuanya malah yang sedih-sedih. Udahlah cukup Pak. Ke orang tua itu ceritakan yang enak-enak saja. Susahnya telan sendiri. Kenapa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, baik gimana? Saya sampai mana tadi? Tolong kembalikan saya ke jalan yang benar. Ustaz itu kalau ngomong suka nyasar-nyasar, Pak. Kalau sudah nyasar suka nggak ingat, kalau ingat suka lupa. 5 kali lipat. 5 kali lipat, betul. 5 kali lipat kasih surga. Senang orang, mau banget ya Allah. Ya Allah, saya ketika baca hadis ini langsung keingat sama tetangga saya. Saya punya tetangga. Tetangga saya ini seorang raja, sultan, ya, tinggal di Brunei Darussalam. Tetangga sampean juga kan? Tetangga pulau. Sultan Brunei Darussalam, siapa namanya? Hasan Bolkiah. Kenal orang-orang sini ternyata. Nah ini saya minta nomor HP-nya beliau, ada yang kenal. Sultan Hasan Bolkiah ini jemaah bukan raja yang paling kaya loh. Apalagi yang paling luas kekuasaannya, bukan. Kalau sekarang kerajaan terluas atau negara terluas kan Uni Soviet, almarhum ya, Rusia. Saya nggak tahu apakah masih Rusia ataukah Meksiko, karena dulu yang pertama Uni Soviet, yang kedua Meksiko, tapi kayaknya masih Rusia yang terluas. Brunei kan kecil, sauplok di ujung Pulau Kalimantan. Tapi hadirin, menceritakan atau menyebutkan kekayaan Sultan Brunei itu sudah cukup menggambarkan kepada kita seperti apa rasanya jadi raja. Dan nanti kalikan di surga itu berapa ribu kali lipat. Ini kalian tahu nggak Sultan Brunei Darussalam? Sultan Brunei itu penghasilannya
Ini data udah lama, awas ya, data 2017. Penghasilan beliau kan sekitar berapa? 80 euro. Kalau dirupiahkan berapa? 1 juta rupiah kan? Per detik, itu yang resmi. Jadi kalau kita asik, itu penyakit Pak. Tapi kalau dia asik, masuk di rekeningnya 60 juta, 100 juta gitu. Kekayaan beliau berarti kalau per pekan berapa miliar gitu kan? Masya Allah. Sultan Brunei ini jemaah punya mobil, saya pernah baca-baca mobilnya itu 320 biji yang Rolls Royce ya. Belum yang Ferrari, yang Lamborghini, macam-macam itu. Saya baca-baca nggak ada yang Xenia, Avanza itu nggak masuk di situ. Rata-rata mobilnya tuh, nyebutnya aja keseripet kita. Mohon maaf yang Xenia sama Avanza ini. Dan saya total mobil Sultan Brunei itu sekitar 7.000 mobil. Bapak-bapak di sini tahu nggak rasanya punya mobil segitu? Nggak tahu? Saya ajari. Gini Pak, beliau itu kalau punya 7.000 mobil, di rolling sehari pakai satu mobil, diganti satu mobil. Butuh waktu berapa? 20 tahun untuk ketemu mobil pertamanya. Gitu. Sekarang bandingkan sama bapak-bapak sekalian, kapan terakhir ketemu mobilnya? Itu lagi. Saya ganti-ganti satu Grab, cocok lah itu. Sultan Brunei itu hadirin punya beberapa pesawat. Di antaranya yang saya baca itu ada Boeing 747. Harganya sekitar 1,2 triliun. Itu harga 2017, sekarang sudah tentu naik. Itu dia rombak isinya, dia rubah aksesorisnya. Harga perombakannya lebih mahal daripada harga pesawatnya. Ini raja dunia itu begini. Sultan Brunei ini punya rumah yang disebut apa itu? Nurul Iman ya, nama rumahnya itu. Jumlah ruangannya 3.888 ruangan atau 4.888 ruangan. Itu kebayang Pak, kalau beliau main petak umpet sama istri sama anaknya, itu lama baru ketemu itu kan. Kamarnya ada ribuan itu gimana? WC-nya ada yang tahu berapa? Di sini ada yang punya rumah WC-nya berapa? Ini kayaknya masih di sungai. Belakang rumah gitu ditimbun. 2 ya rata-rata ya. Ya, Sultan Brunei rumahnya itu WC-nya juga 264 kamar mandi itu. Dan mohon maaf, jangan bandingkan dengan kamar mandi kita. Sultan Brunei itu pencinta emas, barang-barangnya banyak dilapisi sama emas. Sampai kamar mandinya, wastafelnya, kerannya, sampai klosetnya itu udah dilapisi emas. Klosetnya sampai tega dilapisi emas sama dia. Saya jadi khawatir nih kalau teman-teman di sini mampir, karena tadi kenal katanya kan, mampir ke toilet pipis gitu. Itu saya yakin Pak keluarnya dari kamar mandi lama itu. Ngapain ya? Itu tadi nyuciin yang kuning-kuning tadi. Ya Allah, raja dunia. Subhanallah. Hadirin dimuliakan Allah, yang begitu gak ada apa-apanya dibanding orang terakhir masuk surga. Makanya kita ini harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang begitu, ayo berlomba-lomba kalian manusia. Kan kalian suka lomba-lomba kata Allah. Kenapa dunia lagi? Padahal kalian akan tinggalkan. Ayo lomba nyari derajat tertinggi di surga. Allah Ta'ala mengatakan bal tu'thiruna hayatan dunia. Hanya saja kalian itu sering mengagung-agungkan dunia dalam hati kalian. Nah, sekarang kalau surga yang paling rendah itu begitu. Terus bagaimana kira-kira surga yang orangnya nomor 2 lah, masuk surga beberapa detik sebelum orang tadi itu. Lalu bagaimana surga nomor 3, nomor 4, apalagi surga Firdaus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan surga itu fihi ma la 'ainun ra'at. Surga itu, ini gambaran puncaknya, matamu tidak pernah lihat. Jadi kalau kita di surga, Pak, bayangin ada sunset, sunrise di Lombok, nah itu nggak ada. Lebay pemandangannya. Itu kan matahari cuma 1, kalau surga mungkin 1000 mataharinya. Subhanallah. Matamu tidak pernah lihat, mata terbatas. Wala udhun sami'at, telinga kamu bahkan tidak pernah mendengarnya. Yang jangkauannya lebih luas daripada mata. Bahkan wala khatra 'ala qalbi bashar, kata Rasulullah. Tak terbetik di imajinasi hamba yang paling liar sekalipun. Kita ini kan membayangkan sesuatu kan suka aneh-aneh, nggak terjangkau dengan akal kita. Subhanallah. Ini surga hadirin yang berkenan. Maka jangan sampai kita bertingkah konyol menukar kenikmatan yang abadi dan paripurna itu dengan dunia yang sementara ini. Ya. Dunia ini jemaah memang menipu, melenakan. Tapi sifat dunia ini persis seperti perkataan Imam An-Nawawi. Mohon maaf, salah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Beliau mengatakan bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini tidak ada yang benar-benar nikmat. Semuanya dibalut dengan azab atau dengan siksa, dengan sesuatu yang tidak enak. Dan benar Pak, apa coba? Segala sesuatu di dunia ini enak itu biasanya kalau terbatas, sedikit. Begitu banyak, jadi tidak enak. Makan bakso itu enak kalau masih satu mangkok, tapi kalau satu panci, nah itu masalah. Ya. Makan durian itu enak kalau masih satu biji. Ya. Saya kemarin makan durian itu mules perut saya, mules otak saya, karena saya salah ngambil. Saya ngambil itu apa? Mosaking, Mosaking, begitu bayar berapa? 800.000. Astagfirullahaladzim. Ini kecil Ustaz, teman sebelah tadi 2 juta. Ya dia tentu, dia teman bukan teman saya gitu. Soalnya makan durian itu enak Pak kalau masih satu biji. Tapi kalau sudah 2 biji, 3 biji, udah mabuk kita, panas sudah perut kita. Demikian juga dengan dunia itu. Naik mobil itu enak ketika baru pertama kali juga. Atau kalau lagi numpang mobilnya orang. Oh saya itu waktu kecil enak betul. Jangankan naik mobil, naik gerobak itu loh, yang ditarik pedati. Wah itu nikmatnya luar biasa itu. Begitu sekarang zamannya mobil udah nggak ada nikmatnya. Tidak Allah ganti nikmatnya tersebut. Nah karena itu hadirin dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap istiqomahkan kita, tetap punya motivasi, punya visi besar untuk meraih surga yang tertinggi. Amin Allahumma amin. Baik, saya rasa cukup ya. Oh belum, ini baru pukul 5 ini, tenang, jangan emosi. Kontraknya misalnya jam berapa Pak Rifan? Oh jam 10, saya tambah aja sampai jam 11 sekalian. Ya, setuju ya? Baik, saya akan ceramah sampai 15 menit ke depan, sisanya lanjutkan sendiri. Ya, diskusi lah, tukar pendapat. Nanti kalau masalahnya nggak selesai, lanjut pagi hari gitu. Baik, jemaah dimuliakan Allah, saya akan membahas tentang bagaimana kiat belajar fikih. Gini jemaah, ini kalau saya mau bahas agak cukup 1-2 jam. Kita itu kalau mau berinteraksi dengan sesuatu, kenali sesuatu itu apa, gitu. Makanya kan kalau kita belajar agama sebenarnya, coba baca pelajaran yang benar ya, bukan yang ngasal, bukan lewat Google, apalagi yang ChatGPT. Tapi kalau ngaji di kitab, ngaji apapun, pasti sebelum masuk ke bahasannya akan ada namanya ta'rif, definisi. Dan definisi para ulama itu selalu apa? Secara bahasa, secara istilah. Orang yang nggak ngerti ini mikir kayak mubazir. Ngapain sih bahas dulu sudah tahu? Kok ditakrif? Penting. Karena mengetahui sesuatu itu kita akan memperlakukan sesuai dengan kedudukannya. Sama-sama manusia, antara dia ini orang biasa dengan atasan kita beda gimana? Kenapa kita bisa berbeda? Tahu posisinya. Saya pernah lagi duduk-duduk sama teman-teman. Di sebelah kita ada orang sholat, khusyuk sholatnya, kita cuekin. Begitu salam ternyata wajahnya kita kenal, jenderal bintang 2. Baru kemudian kita beda. Tadinya cek cengengesan, sampingnya jenderal, kalau disampuk kita masih santri waktu itu. Salaman gitu. Nah, sama Pak, kalau ngaji fikih, itu kenali fikih itu apa? Karakteristiknya seperti apa? Ngaji akidah itu apa? Karakternya seperti apa? Salah satu karakter fikih adalah luas dan luwes. Luas dan luwes. Nanti kita akan pertanggungjawabkan istilah yang saya bahasakan ini. Jadi fikih itu luas dan luwes. Maka kalau Anda belajar fikih menjadi sempit dan kaku, Anda sudah keluar dari tabiat fikih. Kan gitu yang sering terjadi hari ini. Belajar fikih itu mulai belajar menyalahkan orang lain. Belajar fikih, belajar koreksi orang lain. Padahal ulama mengatakan apa? Kunna nata'allamu li anfusina. Kita itu belajar agama Bapak-bapak sekalian, bukan untuk orang lain, bukan untuk ditembakkan ke pihak manapun, tapi untuk diri kita sendiri. Saya kadang ajaib lihat ada orang ketika dia belajar, ketika dia mulai belajar, dia mulai mengoreksi orang lain. Bukan tidak boleh mengoreksi orang lain, itu tentu orang salah, apalagi kemungkaran. Kita nggak perlu dalil untuk itu, jelas. Tapi yang jelas defaultnya belajar agama itu untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Fikih itu luas, sekaligus luas. Kenapa saya katakan gitu hadirin dimuliakan Allah? Karena fikih Pak itu nggak pernah berhenti. Makanya saya kemarin sampaikan bahwa fikih itu fatwa nggak pernah berhenti, fatwa akan terus berkembang. Ada newbie tiba-tiba komentar gini, Ustaz, emang fikih itu bisa berubah? Berarti agama berubah dong? Bukan agama yang berubah, tapi fatwa hukum agama yang mengalami perubahan. Termasuk misalnya, termasuk masalah bid'ah. Ini mohon maaf sensitif, tapi tolong dengar dengan hati. Biasanya kalau saya pakai ini, ada langsung ngomong gini, Ustaz nggak ngerti bid'ah ini.
Enggak, ini bukan saya ceritakan sejarah bisa dilacak. Masalah wudhu dengan keran misalnya, coba antum buka di abad 18, abad 17, gimana fatwa para ulama? Kan nggak boleh ya. Namanya wudhu itu langsung dengan air, dapat di kolam. Makanya masjid-masjid dulu kan pakai gelombang gitu ya. Gak tahu kalau sekarang, di sini ada terjeburin orang di sini kalau ngantuk. Tapi dulu gitu. Nah, kan awal keluar keran itu ulama ribut ya, nggak boleh. Mungkin kalau bahasa kita kok ulama dulu nggak cerdas ya. Itu kan cuma sarana kok diributkan. Ulama sih tahu itu sarana, tapi kan masuk ke ibadah, dia menjadi sarana ibadah. Sehingga ulama mengatakan nggak boleh wudhu pakai keran. Ulama yang pertama kali membolehkan siapa? Kalangan Hanafiyah, mazhab Hanafi. Makanya kemudian dalam bahasa Arab keran itu disebut Hanafiyah. Ya. Karena untuk menghormati mazhab pertama yang bolehkan keran. Baru sekarang kemudian ulama kemudian nggak ada. Rasanya saya belum temukan fatwa ulama hari ini yang mengharamkan penggunaan keran. Ini yang saya katakan bukan masalah bid'ah atau tidak bid'ah, tapi lihat fatwa agama berkembang. Dan itu tentu bukan masalah agama kita yang berubah, enggak, tetapi bagaimana keluasan agama kita. Quran itu tidak pernah berhenti dikaji, jemaah. Isi ayat Al-Quran ya nggak nambah. Sejak Jibril nggak turunkan wahyu kepada Rasulullah, Quran tutup buku. Tapi apakah isi Al-Quran berhenti digali? Enggak, jemaah. Kalau bapak-bapak mengikuti perkembangan tafsir itu kan penjelasan Quran. Awal-awal tafsir itu tipis-tipis, nggak ada yang tebal, paling 1-2 jilid. Makin ke belakang bapak-bapak akan temukan tafsir Quran itu makin tebal, yang belasan jilid seperti Mafatihul Ghaib. Kemudian ada yang sampai puluhan jilid, atau Bari misalnya. Dan sekarang ada tafsir namanya Miqdadur Rahman, 119 jilid. Mau yang lebih tebal lagi Pak? Al-Hawi fi Tafsiril Quran, 480 jilid, 270.000 halaman. Tahu rasanya kalau kita ngaji kitab tafsir ini? Ustaz, keren tuh tafsir 480 jilid. Itu kalau dijejer dari jurusan ke situ, balik lagi separuhnya. Ngaji itu harganya ya dapat Innova 1 di sini. Harga kitabnya. Kalau ada yang mau beli, mau. Ustaz, ngaji yuk. Tahu nggak? Kita ngajinya setiap hari, nggak boleh libur. Sehari 1 halaman. Tahu butuh berapa tahun? Khatamnya sekitar cuma 400 tahun. Baru khatam tuh kitab tafsir. Berarti yang ngaji bapaknya, ini kakeknya dilanjutkan sama anaknya, cucunya, cicitnya, cicit cuit-cuit-cuitnya, baru khatam tuh kitab tafsir. Kenapa hadirin? Karena wahyu Al-Quran itu ya Allah. Awal-awal tafsir itu ulama cuma membahas bahasa sama hukum. Makin kesini orang membahas tafsir masuk ke ilmu pengetahuan. Jadi Quran itu mengungkap beberapa fakta-fakta ilmu pengetahuan tentang sidik jari bala qadirina ala an nusawiya banana, surah Al-Qiyamah. Sidik jari disebutkan. Cuma sayangnya kita itu suka telat. Orang lain yang menemukan ilmunya baru kita belakangan ngomong gini. Oh, ada ternyata di Quran gitu. Jadi orang lain menemukan ilmunya baru kita nyetempelin. Itu pun kadang salah. Beda dengan orang dulu. Orang dulu itu mengkaji ilmu rujukannya Quran. Makanya ilmu mereka seabadi rujukannya. Ibnu Awam itu menulis kitab namanya Al-Filahah, kitab pertanian. Tahu kitab ini dipakai berapa lama? Selama 3 abad di Eropa. Tempoh hari saya sodorin ke teman saya di Institut Pertanian Bogor, saya tunjukkan nih kitab Al-Filahah. Begitu giling-giling kepala. Ini Ustaz masih dipakai bahkan sampai hari ini. Ini ngaji kitab Al-Filahah, walaupun kita bukan ahli pertanian. Kita akan tahu bahwa betapa orang dulu itu luar biasa ilmunya. Dari mana rujukannya? Itu rujukannya Quran. Beliau misalnya kalimat yang keluar di situ. Kalau pertanian ingin kuat, maka dahulukan biji-bijian, baru buah-buahan, baru tanaman keras. Dari mana rujukannya? Surah An-Naba. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang tanam-tanaman diawali dengan biji-bijian, buah-buahan, baru kemudian tanaman keras. Makanya ketika negeri ini misalnya nggak mau berguru kepada para ulama, yang ditanam sawit ya. Akhirnya sawit dipermainkan sama pemain-pemain luar. Kita akhirnya impor atau ekspor beras kita? Impor. Kita beli dari Thailand, bahkan delay kita dari Brazil. Subhanallah, hebatnya ulama-ulama dulu. Ini kapan-kapan kita ngaji ilmu pengetahuan. Bahkan sampai belakangan ini Quran itu mulai mengungkap hal-hal yang ulama itu angkat tangan di abad pertengahan. Kami belum nyampe ilmu kami. Itu dibunyikan sama ulama itu. Misalnya ketika ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala, was-sama'i dzatir raj'i, dan langit yang bisa
mengembalikan. Tapi kalau bapak-bapak buka Quran terjemahan dan langit yang punya hujan, loh, kok diterjemahkan hujan? Hujan itu bukan roja, hujan itu motor. Roja itu roja'a. Apa itu roja'a? Bapak ibu suami istri kalau cerai pengen balik apa namanya? Rujuk. Langit yang mengembalikan. Tapi karena ulama pada masa itu hanya bisa memahami ini mungkin hujan. Bayangkan mereka membuat kesimpulan bahwa sebenarnya hujan itu adalah proses air dari bumi ditarik ke atas, diproses. Makanya Quran ada mengatakan wal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirat atau enggak mu'sirat itu? Mu'sirat itu mu'sir artinya juicer. Jadi awan itu berfungsi sebagai sebagai juicer. Nah, itu ulama di bahasa itu sudah membahas, dan itu kan ilmu modern. Di saat Eropa masih berkeyakinan bahwa hujan itu sebenarnya berasal dari danau yang ada di langit. Jadi kata mereka di awan itu ada danaunya. Ntar kalau pengen hujan, malaikat pada buka ikrar gitu. Ntar kalau ada duduk itu apa itu? Guntur, itu katanya gerobaknya Tuhan lagi ngangkut air. Kayak gitu tuh kisah-kisah mereka. Tapi tahu gak jemaah? Ulama mengatakan kayaknya nanti akan ketahuan roja ini apa. Dan bukan ketahuan Pak, teknologi kita hari ini bahkan menggunakan fungsi langit yang mengembalikan. Itu maksud saya jemaah, bahwa ilmu agama ini gak pernah berhenti digali. Dan terakhir bahkan di zaman kita ini zaman orang gandum sama angka. Logaritma itu kan angka sebenarnya. Hari ini jangankan teknologi angka, yang nggak bisa diangkakan mau coba diangkakan. Bapak bahagia? Oh ya, bisa bahagia. Kalau dibuat skala bahagia 1 sampai 10, Anda di level berapa bahagianya? Gitu. Padahal itu kan abstrak sekali kebahagiaan. Level pedes itu loh, pedes, tahu kan sama pedes? Itu ada levelnya loh. Level 1, level 2, level 3 sampai ada level pedes mampus. Nah, saya mampir, saya suka makan tahu, mampir kok namanya aja lucu. Tahu pedes mampus, tahu jotor. Ustaz mau pedes yang mana? Yang biasa aja Pak, jangan terlalu pedes. Ini Ustaz yang pedes mampus, bagus gitu. Saya bilang jangan lah Pak, jangan sampai ada masuk berita Ustaz pulang pengajian makan tahu mampus. Gak enak pakai beritanya itu. Coba cuma. Sekarang itu zamannya angka, dan tahukah hadirin? Quran itu bahkan mengandung keajaiban rahasia angka-angka. Meskipun saya disclaimer ya, ilmu ini masih prematur, butuh kehati-hatian, karena nanti kalau nggak jatuhnya cocok logi. Saya contoh, kalau kebetulan silakan Anda katakan kebetulan. Tapi saya katakan, semoga anak-anak kita lihat rekaman kita, pengajian kita, dan mereka nyadar ini ternyata yang sudah dibahas oleh bapak-bapak kita. Misalnya Pak, ketika Al-Quran menyebut Nuh berdakwah 950 tahun, kemudian ada surah namanya surah Nuh, ayat 70, surah ke-71. Kenapa hurufnya totalnya 950? Apakah kebetulan? Wallahu a'lam. Silakan kalau memang kebetulan. Nuh itu 3 huruf, Nun, Waw, Ha. Kenapa Nuh itu di surah Nuh cuma disebut 3 kali? Kenapa huruf Ha di surah Nuh cuma ada 3? Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Kita belum tahu, baru menemukan itu. Kenapa Nuh yang 3 huruf tadi disebut pertama kali di surah ketiga, tidak di surah kedua? Kan yang menyebut pertama kali surah Nuh itu surah Ali Imran. Surah keberapa? Ketiga kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Terus di surah ke-33, Innallaha astafa Adama wa Nuha. Bahkan di kalimat yang ketiga. Nanti surah Nuh juga menyebut Nuh di kata yang ketiga. Inna arsalna Nuha. Bahkan nanti ada bilangan prima, bilangan ini dan sebagainya. Saya total Pak, itu antara jumlah hurufnya, kemudian jumlah ayatnya, itu nanti sama dengan penyebutan Nuh, penyebutan dengan kaum Nuh dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita. Itu ajaib. Sampai misalnya Al-Quran ketika nyebut begini, pertengahan misalnya. Umatan wasata. Wasata itu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum umatan wasata. Itu ada di Al-Quran. Di surah Al-Baqarah. Ketika Quran bawa tengah, ternyata itu ayat di tengah ayat. Kan Al-Baqarah 286. Setengahnya berarti berapa? 143. Itu ayat di 143. Nanti ada ayat misalnya bunyi hafidu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah sholat dan jagalah sholat pertengahan, dan berdirilah untuk Allah secara khusyuk. Kata wusta pas di tengah. Hurufnya ke depan 15, huruf ke belakang 15, jumlah kalimatnya sama-sama 3. Kok bisa begitu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Pak, yang begitu gak mungkin dibuat oleh manusia. Dan masih banyak yang lain lagi. Dan itu kenapa fikih tidak bisa berhenti. Fikih itu terus
kaji hadirin dimuliakan Allah. Dan bagaimana cara kita belajar fikih dimuliakan Allah supaya yang luas itu bisa ringkas dan kita bisa luas. Kita ketemu di tahun yang akan datang. Gak tahu berapa tahun lagi bersambung hadirinnya. Kita cukup sampai di sini ya, supaya penasaran, supaya tambah semangat belajar. Dan belajar itu gak harus ke saya, belajar itu ke ustadz-ustadz kita ya, yang mereka punya kafaah dalam belajar. Cuma pesan saya Imam, kita itu silakan belajar ke siapapun, ke madhab manapun, ke ustadz manapun, tapi minimal kita tahulah ustadz itu latar belakangnya apa. Saya tidak menjatuhkan siapapun, tapi koreksi bagi kita. Kita aja mau berobat kan nggak sembarangan. Kita berobat ke dokter, nggak mau kita berobat ke paranormal. Dan orang yang ahli pengobatan dokter benar nggak necap. Sampai pernah nggak masuk ke rumah sakit itu begitu berat ke dokter, dok sakit ini bisa sembuh pasti pak, sembuh. Pokoknya digosok, sekali digosok mata hilang, digosok dari telinga, mata telinga juga hilang. Ada nggak kita gitu? Enggak. Dokter nggak ada necap. Tapi kalau penjual obat di pinggir jalan necap. Jadi cari yang memang ahli, dia bidangnya, sekolahnya di situ, belajar ke dia. Dan hadirin dimuliakan Allah, belajar agama itu kan begitu. Sebagaimana kita ke dokter, kita berobat, pasrah gokokan ke dokter, periksa dia, suruh beli obat, ke apotek, tebus obat yang kita nurut. Kita kritis boleh, tapi pada tempatnya lah. Kan nggak ada begitu kita apotekernya ngeracik obat terus kita bilang, mas bentar. Itu yang diracik apa itu? Saya tahu dalilnya nggak? Tolong keluarkan. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena dijelaskan dalil pun kita nggak tahu kan. Kita pasang bongkokan, bahkan kita tinggal, ntar besok kita ambil. Nah, kita butuh dalil. Dalam beragama harus berdalil kan? Tapi yang lebih tepat adalah kepada orang yang memang mengerti dalil. Kita belajar ke dia, udah terima aja dari dia. Kalau kemudian aneh-aneh ya kan ketahuan Pak. Ya paling tidak kita ngerti. Kalau sudah sholat maghrib disuruh 4 rakaat itu kan udah aneh kan. Jadi pesan saya. Jadi belajar ini hadirin dimuliakan Allah tidak harus ke satu ustadz. Silakan ke ustadz manapun, yang penting dia punya kafaah. Demikian untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Dari sebelah kanan tidak ada, depan tidak ada, dari kiri tidak ada. Alhamdulillah selesai. Habis Pak? Oh ada. Waalaikumsalam. Misalkan Ustaz memberikan ijazah doa yang bisa menggunakan hati sesama muslim dan hati kita sendiri dalam menerima belajar ilmu agama Islam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ijazah doa itu tidak harus dari saya Pak, langsung dari Nabi SAW itu ijazahnya lebih paten. Jadi kalau kita misalnya ingin melunakkan hati teman-teman kita supaya mereka lunak dalam belajar ilmu agama, itu baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Atau kalau mau dipanjangin, ya muqallibal qulub, ya sabbit qalbi ala ta'atik atau ala dinik. Itu dua-duanya boleh. Itu doa dibaca bagus kan. Kami dulu ketika nyantri yang kami amalkan baca doa itu. Kenapa? Karena dengan kita minta doa itu, kita minta diarahkan kepada ketaatan. Dan ketaatan yang paling dekat bagi hamba-hamba itu adalah majelis ilmu. Ya, kalau bisa dibaca. Terus doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kami adalah doa yang ini bukan hadis Nabi SAW, tapi dibaca oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Allahumma barik li syekhi wastur wala tarhab barakata ilmuhu minni. Allahumma barik li syekhi walastur barakata ilmuhu minni. Kalau mau bahasa Indonesia kan begini, ya Allah berkahilah ilmu guruku dan jangan halangi keberkahan ilmunya untukku. Ya. Wastur aibi anni, dan tutuplah aibnya dariku. Jadi doa yang harusnya banyak dibaca untuk para murid Pak, itu kalau bisa minta supaya aib guru kita gak ketahuan. Kenapa hadirin? Karena guru kita itu gak ada malaikat. Guru kita itu manusia biasa. Makanya saya suka heran kalau ada orang, karena santri itu kan gitu Pak, ada yang menganggap kalau gurunya itu gak boleh salah. Pokoknya salah gurunya orang lain. Wah, kalau gurunya disalah gak terima. Santri kayak gitu atau jemaah yang begitu, coba dilihat itu gurunya kalau lagi jalan itu ngambang tanah nggak? Kalau dia, wah berarti malaikat ya wajar, nggak masalah. Tapi kalau dia masih suka bencoan, suka bakso, suka soto, ya pasti salah gitu. Atau yang kedua, ada sikap jemaah, kalau ada kesalahan ustadznya itu langsung dihabisi, seakan-akan tidak ada ampun bagi dia. Ternyata ustadzku begini. Hadirin, ustadz kita itu manusia,
Jangankan mereka hidup di zaman penuh fitnah ini, ulama-ulama di zaman dahulu Pak, yang nama mereka itu bersih, orang-orang soleh, saya bisa tunjukkan kepada Anda betapa mereka juga ditunjukkan aibnya oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita. Gak ada yang selamat dari aib. Ada yang difitnah syiah, ada yang difitnah di sebagainya. Jadi ini ijazah dari guru-guru kami Pak, yang itu bersumber dari Nabi. Doa minta ditetapkan dalam ketaatan dan doakan guru kita. Ya, demikian Allah nggak bisa. Ada yang lain? Silakan. Jadi takut nanya. Ya. Mau nggak silakan Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salatul wusta. Ya. Yang dimaksud salatul wusta yang bagaimana? Ya. Baik, kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat Pak. Pendapat yang paling masyhur, yang paling dikenal, yang disebut dengan sholatul wusta itu adalah sholat asar, ya, karena dia sholat yang dianggap pertengahan. Dia berada di tengah antara waktu pagi dan waktu malam. Karena pagi itu zuhur dengan subuh, kemudian malam itu maghrib dengan isya. Jadi itu pendapat yang kuat. Ada penafsiran yang lain mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat ketika dalam perjalanan. Tapi yang kuat adalah sholat asar. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Yang nanya saya kasih hadiah tadi Pak ya, karena pertanyaan pertama ini buku yang baru saya tulis, hukum mengirim pahala kepada orang meninggal dunia. Pak, silakan diambil. Yang lain hadiahnya besok subuh saya kasih insyaallah. Ya, insyaallah. Silakan, ada yang lain Pak, pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa sepertinya. Kita doakan secara khusus, mungkin orang tua kita, guru kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah lekas berikan kesembuhan, lekas beraktivitas seperti sedia kala. Doa yang kedua kita khususkan untuk putra-putri kita yang ada di rumah, yang sedang ada di sekolah, di pondok pesantren. Semoga Allah jaga mereka dari fitnah zaman. Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan mereka permata hati kita di dunia hingga akhirat. Dan doa yang terakhir, mari kita titipkan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah lekas berikan pertolongan dan kemenangan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khair ma salaka minhu abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qulna ya Allah bil Qur'anil azim minasyirki ila tauhid wa minal bid'ah ila sunnah wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'i khairi kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami ya basir innaka ta'lamu ma hala ikhwanina al-muslimina fi Palestin. Allahumma anqidil masjidil aqsa min barasil mu'tadin waj'alhu shamikhan azizan ila yaumiddin wa akrimna jami'an ya Allah bis salati fi masjidil aqsa qabla al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana sabna ilaika wujuhana wa rafa'na ilaika akuffana fala taruddana ya maulana ya Allah khaibin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu Bapak sekalian dimuliakan Allah, demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Pak, insyaallah nanti subuh akan kita sambung tentang bahasan yang menjadi utang saya, tentang bagaimana sebenarnya hak kewajiban anak kepada orang tua, ya. Supaya apa? Paling tidak pertama, supaya kita tidak takut punya anak banyak, atau kalau nggak pengen punya anak banyak lagi, supaya kita tahu bahwa anak itu harta yang tidak kita sadari. Insyaallah nanti akan kita bahas, meskipun lewat keterbatasan waktu dan pembicaranya. Demikian hadirin jemaah. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.